konsep dan penelitian religiusitas, kata religi berasal dari bahasa Latin, yaitu religio, yang akar katanya adalah religer dan berarti mengikat. Maksudnya adalah bahwa di dalam religi atau agama pada umumnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yang semuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengutuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan konsep religiusitas dari Glock dan Stark. Menurut Glock dan Stark ada 5 aspek atau dimensi dari religiusitas, yaitu yang pertama ada religious belief atau the ideological dimension atau dimensi keyakinan, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Yang kedua ada religious practice, yaitu the ritual dimension, yaitu tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Yang ketiga ada religious feeling, yaitu the experiential dimension atau dimensi pengalaman dan penghayatan beragama, yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Lalu yang keempat ada religious knowledge atau the intellectual dimension, atau bisa disebut juga dimensi pengetahuan, yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci maupun yang lainnya. Dimensi ini bisa disebut juga sebagai dimensi ilmu. Lalu yang kelima ada religious effect atau the consequential dimension, yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. Konsep religiusitas dari Glock dan Stark ini merupakan konsep yang paling banyak digunakan dalam penelitian psikologi agama di Indonesia. Namun sebenarnya ini bukan satu-satunya konsep religiusitas. Dapat juga beberapa tokoh mengemukakan teori dari keberagaman religiusitas, seperti yang akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada konsep religiusitas dari William James. Dalam bidang psikologi agama, William James menulis buku The Varieties of Religious Experience. Ia membagi 2 tipe keberagamaan. Yang pertama ada the healthy minded, yaitu mereka yang memiliki sudut pandang optimis sehingga lebih bahagia secara emosional dan menerapkan rasa bersyukur atas unsur agamanya. Lalu yang kedua ada the sick soul, yaitu mereka yang memiliki konflik batin yang tidak terselesaikan yang mempengaruhi kehidupan mereka secara tidak sadar, sehingga mereka bersikap pesimis dan melihat sisi negatif dari kehidupan beragama. Lalu yang ketiga ada konsep orientasi religius Gordon Allport. Ia menjelaskan bagaimana kecenderungan seseorang hidup dan menjalankan keyakinan agama, atau bagaimana orang mewujudkan kepercayaan agama dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam bukunya, ia menggunakan teori motivasi untuk menggolongkan orientasi religius menjadi 2 macam, yaitu orientasi religius intrinsik dan orientasi religius ekstrinsik. Kedua macam orientasi religius ini memiliki ciri-ciri yang bertolak belakang satu sama lain. Orientasi religius intrinsik dan ekstrinsik adalah suatu gejala yang berkelanjutan atau kontinum. Aspek yang membedakan antara orang yang memiliki orientasi religius intrinsik dan orientasi ekstrinsik yaitu yang pertama ada aspek personal versus institusional, yaitu orang yang memiliki kecenderungan orientasi religius intrinsik meyakini secara mendalam dan personal nilai-nilai ajaran agama sebagai hal yang vital dan berusaha menghayati agama dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi. Mereka menganggap agama sebagai bagian dari kehidupan internal individu dan menjadikan agama sebagai tujuan hidup. Sebaliknya, orang yang memiliki orientasi religius ekstrinsik lebih menekankan agama dalam aspek formal dan institusional, atau dalam kehidupan sehari-hari mereka dikenal sebagai orang Islam KTP. Lalu yang selanjutnya ada aspek unselfish atau versus selfish. Orang yang memiliki orientasi intrinsik cenderung tidak bersifat egoistis atau unselfish. Artinya dalam menjalankan agama mereka tidak dimotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi murni karena menjalankan perintah agama. Lalu yang keempat ada konsep religiusitas lain. Yang pertama menurut Allen dan Spilka.
Religiusitas dibagi menjadi dua, yaitu commit religion dengan consensual religion. Commit religion yaitu orang menggunakan perspektif abstrak dan filosofis. Ide-ide dan pemahaman agamanya memiliki makna yang jelas dan mengkaitkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Lalu consensual religion yaitu orang dengan tipe ini berusaha menyederhanakan agama secara kognitif saja dan pemahamannya tidak terdiferensiasi dengan baik. Lalu yang kedua ada konsep religiusitas Erich Fromm. Fromm mengaitkan psikoanalisis dalam perspektifnya dengan agama. Ia mengemukakan dua model keberagamaan, yaitu yang pertama ada authoritarian religion, keberagamaan yang bersifat otoriter. Lalu yang kedua ada humanistic religion, yang bersifat humanistik. Lalu yang ketiga ada konsep religiusitas Richard Lenski, yaitu doctrinal orthodoxy, yaitu religiusitas yang menekankan pada pemahaman dan pelaksanaan doktrin-doktrin agama yang tertulis. Lalu yang kedua ada devotionalism, yaitu keberagamaan yang menekankan pada pentingnya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang bersifat pribadi. Lalu yang keempat ada konsep religiusitas Walter Houston Clark. Ia mengemukakan tiga bentuk perilaku beragama, yaitu yang pertama ada primary religious behavior, yaitu perilaku beragama yang didasari pengalaman batin atau pengalaman langsung tentang Tuhan. Yang kedua ada secondary religious behavior, yaitu perilaku beragama yang kemungkinan memiliki sumber pengalaman primer tetapi menekankan rutinitas dan pelaksanaan kewajiban agama dengan penghayatan yang kurang. Lalu yang ketiga ada tertiary religious behavior, yaitu perilaku beragama yang sangat menekankan rutinitas dan ritualistik semata tanpa ada penghayatan secara pribadi. Lalu yang terakhir ada penelitian religiusitas. Topik penelitian religiusitas yang ditemukan di Fakultas Psikologi UGM ternyata memiliki berbagai variasi judul dan variasi rentang permasalahan yang cukup banyak. Selain kata religiusitas, menggunakan istilah ketaatan beragama dan kesadaran beragama tidak hanya mengkaji secara umum, tetapi secara spesifik seperti aspek keimanan atau belief, peribadatan atau religious practice yang mencakup topik zikir, sholat, puasa, baca Al-Quran, dan haji. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.